Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sopir Selamat SPD MSI selaku mentor pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk P3K. Dan yang tidak lupa saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar kegiatan hari ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan terkait seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan kejadian kerja atau P3K di pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk angkatan 58 sampai 60. Namun sebelum kita lanjut ke sana, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eko Setio Pambudi Wibowo. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Sokaraja. Kebetulan saya di SMA 1 Sokaraja mengaku sebagai guru mata pelajaran matematika. Oke. Bapak Ibu, ya. Jadi pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika ini dilatar belakangi oleh yang pertama, pentingnya memahami nilai etika sebagai landasan utama bagi setiap ASN di Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yaitu kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci untuk membentuk keprofesionalisme pada ASN. Kemudian yang ketiga, pemahaman yang mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi atau tupoksi adalah tanggung jawab utama setiap ASN. Jadi dalam kegiatan orientasi ini kita harus bisa memahami yang pertama adalah nilai dan etika, kemudian yang kedua adalah kedisiplinan atau profesionalisme ASN, dan yang ketiga adalah tupoksi. Bapak Ibu, untuk maksud kegiatan hari ini, P3K sebagai unsur ASN harus mampu yang pertama memahami tugas, fungsi, nilai dan etika jabatan. Kemudian yang kedua memahami terkait manajemen P3K yang meliputi manajemen kepegawaian, penilaian kinerja dan disiplin P3K. Yang ketiga, kita sebagai P3K juga harus bisa mengenali visi, misi, dan rencana pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Nah, terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai P3K, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sebagai P3K adalah P3K guru nih. Tugas pokoknya adalah yang pertama merencanakan pembelajaran, kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran, ketiga menilai hasil pembelajaran, keempat membimbing peserta didik, dan kelima melaksanakan tugas tambahan. Sementara untuk fungsi P3K guru adalah di sini yang pertama adalah sebagai ahli perubahan, yang kedua adalah fasilitator pembelajaran, ketiga adalah motivator, keempat penilai, kelima adalah pelaksana kurikulum. Bapak Ibu, pada kegiatan orientasi kali ini kita sudah belajar terkait nilai dasar atau core value ASN, di mana core value-nya adalah ASN yang berakhlak, di mana yang di sini itu adalah berorientasi pelayanan. A-nya adalah akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya yang kedua adalah adaptif, dan K yang terakhir adalah kolaboratif. Ini adalah nilai atau core value, nilai dasar atau core value yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, kita akan belajar terkait penyusunan rencana hasil kerja. Apa itu RHK? Ya, RHK adalah suatu dokumen atau perencanaan yang berisi dengan tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seorang atau suatu unit, ya, pada periode waktu tertentu. Biasanya dalam waktu 1 tahun, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk fungsi RHK di sini adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan organisasi, serta berkontribusi pada pencapaian visi misi instansi. Isi RHK Bapak Ibu, di sini ada 5. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan, kemudian yang kedua adalah indikator kerja, di dalamnya ada tolak ukur berupa dari segi kuantitas, kualitas, waktu, kemudian ada targetnya, kemudian ada outputnya, dan yang terakhir di RHK itu harus mengandung nilai-nilai dasar core value dan berakhlaknya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu saya menyusun RHK untuk 1 tahun nih. Untuk unit kerjanya adalah dari 1 Sokaraja, jabatan sebagai ahli pertama guru matematika, masa kontrak dari tahun 2023 sampai 2028. Untuk RHK atasan langsung yang saya ambil di sini adalah sesuai dengan tupoksi yang tadi saya jelaskan sebagai guru adalah terkait pembelajaran di Bapak Ibu. Jadi di sini adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya pada tahun sekarang atau dimulai kurikulum merdeka, KOSP itu sudah berubah nama ya, dari KSP, kurikulum satuan pendidikan. Di mana di dalamnya ada 3 dokumen ya, dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 itu berisi dengan analisis konteks. Jadi ada karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan sekolah, kemudian kondisi sosial lingkungan sekolah, dan sebagainya. Visi misi sekolah, program kerja sekolah, kemudian struktur organisasi dan pengelolaan sekolah juga ada di dalamnya.
Itu yang menyusun adalah bukan dari guru sendiri, tapi kolaboratif dari atasan dan manajerial seperti itu ya. Kemudian yang guru lakukan adalah menyusun dokumen 2 dan 3, yaitu terkait dengan ATP dan MA. Dokumen 2 adalah ATP, dokumen 3 adalah MA. Jadi dokumen KOSP yang saya susun di sini harapannya adalah terkait yang pertama, tersusunnya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi penguatan pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah. Karena saya lihat saat ini anak-anak itu masih kemampuan pemecahan masalahnya rendah. Jadi saya outputnya harapannya nanti didapatkan ya suatu modul ajar ATP dan MA yang berbasis ya di situ fokusnya adalah orientasi pemecahan masalah. Aspeknya di sini adalah kualitas waktu, ada 3 aspek yang saya ambil. Dengan aspek kuantitas, di sini jumlah dokumen kurikulum satuan pendidikannya yang berbasis pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika, targetnya 2 dokumen. Kemudian target kualitasnya itu terlaksana penyusunan dokumen KSP mata pelajaran matematika yang mampu mengukur kemampuan berpikir tinggi atau OTS-nya. Targetnya 100%. Waktu, aspek waktu sesuai waktu penyusunan dokumen KSP mata pelajaran matematika yang berorientasi pada penguatan matematika berbasis pemecahan masalah di SMA Negeri 1 Sukaraja. Ya. Ini disesuaikan dengan kalender pendidikan. Ya. Ini targetnya 12 bulan Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan tahapan di sini saya ambil ada 3. Tahapan yang pertama adalah penyusunan soal yang relevan dan dengan tingkat kesulitan yang bertahap. Kemudian tahap yang kedua adalah uji coba soal untuk mengukur tingkat pemahaman kesulitan. Tahap yang ketiga adalah revisi dan penyempurnaan. Waktunya yang dari saya sampaikan adalah ATP, karena saya mengajarnya di sini ada 2 jenjang, yaitu di fase E dan fase F+, maka saya ambilnya ATP untuk fase E dan F+. Kemudian belajarnya adalah fase E dan F+, di dalamnya adalah latihan. Nah, untuk penerapan nilai-nilai aksi berakhlak untuk LHK yang saya ambil karena saya namanya di dokumen KSP kurikulum satuan pendidikan, saya nanti paparan terakhir ini sama karena sama seperti Bapak Ibu. Yang kedua itu terkait LHK-nya, tapi yang pertama adalah terkait berbasis pemecahan masalah nih, topik ini. Kemudian yang kedua adalah khususnya dokumen kurikulum operasi satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan literasi numerasi siswa. Ya. Aspek yang saya ambil ada kuantitas waktu, ya. Indikatornya hampir mirip dengan tadi, bedanya kalau yang tadi adalah problem solving yang pemecahan masalah, di sini adalah peningkatan literasi numerasi. Targetnya 2 dokumen. Kualitasnya ini terlaksana penyusunan atau dokumen KSP atau pelajaran matematika yang mampu meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Targetnya 100%. Waktunya ini disesuaikan dengan kalender akademik di SMA Negeri 1 Sukaraja. Targetnya untuk 12 bulan. Tahapnya hampir mirip tapi berbeda Bapak Ibu. Yang pertama adalah identifikasi tingkat literasi numerasi. Kemudian tahap yang kedua pengembangan modul ajar matematika berorientasi literasi numerasi. Tahap yang ketiga adalah implementasi dan evaluasi. Outputnya sama berupa modul ajar, tetapi beda di bagian pendekatan yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah tersusunnya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan berbasis STEM, Bapak Ibu. Nah, ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah saya adalah berbasis STEM. Itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, aspeknya di sini ada 3, yaitu kualitas waktu, ya. Indikator kinerjanya jumlah dokumen kurikulum satuan pendidikan pengetahuan matematika berbasis STEM. Jadi di sini targetnya saya membuat 2 dokumen. Kemudian kualitasnya di sini adalah tersusunnya atau terlaksananya dokumen kurikulum satuan pendidikan matematika yang sesuai dengan sintaks STEM. Ya. Targetnya 100%. Waktunya adalah terkait dengan kesesuaian pada proses penyusunan dokumen KSP berbasis STEM ini dengan kalender pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Targetnya adalah 12 bulan. Untuk kegiatan dan tahapannya di sini ada tahap pertama guru merancang proyek yang mengintegrasikan matematika dengan sains, teknologi dan rekayasa. Contohnya di geometri, nanti membuat jembatan dengan perhitungan dan kalkulasi menggunakan teknologi. Kemudian tahap yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran dan hasil yang ingin dicapai. Tahap yang ketiga implementasi dan evaluasi proyek STEM. Kemudian untuk yang LHK keempat, Bapak Ibu, di sini adalah tersusunnya dokumen kurikulum operasi pendidikan atau pelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan ini, tapi ini saya tetap masukkan. Untuk aspeknya di sini ada kualitas waktu yang lebih ya, kuantitas itu terkait jumlah dokumen. Ya, di sini saya targetnya 2 dokumen. Kualitas itu terkait dengan konten-konten di diferensiasinya di dalamnya, ya itu harus mengakomodir itu terkait pembelajaran diferensiasi proses, konten dan produk. Ya, targetnya 100%. Waktu, ya, aspek waktu terkait kesesuaian dengan kalender pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Targetnya 12 bulan. Kegiatan dan tahapannya adalah identifikasi kebutuhan belajar siswa, ya melalui tes diagnostik bisa. Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah penyusunan rencana pembelajaran diferensiasi dan tahap yang ketiga adalah implementasi dan evaluasi.
scholarship. Outputnya sama, berupa modul ajar dan ATP. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang kayak saya ambil adalah tersusunnya dokumen operasional satuan pendidikan matematika dengan metode cooperative learning. Ya, yang saya ambil di sini cooperative learning, tapi lebih menekankan pada tutor sebaya. Karena pembelajaran berdiferensiasi pada kemampuan nih, yang prosesnya di sana. Kadang-kala yang siswa dengan kemampuan tinggi itu kita malah kurang istilahnya memberikan memfasilitasian. Oleh karena kita fasilitasi dengan adanya tutor sebaya. Jadi tidak hanya dikelompokkan kelompok tinggi secara berendah, tapi kelompok tinggi kita manfaatkan untuk berkolaborasi ya, dengan kelompok-kelompok yang lain. Kita buat nanti di sini ada pembelajaran. Jadi akhirnya yang diambil di sini ada kualitas waktu yang dikategorikan. Kalau kualitas terkait jumlah dokumen yang dihasilkan itu 2 dokumen, kemudian aspek kualitas itu dokumen KSP-nya itu harus sesuai dengan sintak cooperative learning yang diambil dari tutor sebaya ya, targetnya 100%, waktu aspek waktu itu terkait dengan kesesuaian yang dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan cooperative learning pada mata pelajaran matematika dengan kalender pendidikan yang sebagai satu sekolah. Targetnya 12 bulan Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan tahapan di sini ya ada 3 yang saya ambil. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Ya, perencanaan itu berisi identifikasi keseluruhan kebutuhan pembelajaran siswa, ya, tentukan tujuan program dan susun kerangka awal KWSP. Tahap kedua penyusunan, yaitu terkait acara kegiatan tutor sebaya, tetapkan indikator kerja dan buat pedoman pelaksanaan bagi guru, tutor dan siswa. Tahap yang ketiga adalah validasi dan finalisasi. Ya, di sini finalisasi melibatkan tim MPP sekolah atau komunitas belajar juga bisa untuk memvalidasi dan melakukan revisi. Seperti itu untuk outputnya sama berupa ATP dan modul ajar. Nah, Bapak Ibu untuk penerapan nilai perangkatnya, saya ambil yang pertama kolaboratif. Saya akan bekerjasama dengan teman sejawat yaitu ATP dan belajar. Kemudian harmonis, saya akan menghargai pendapat dari rekan sejawat lainnya walaupun berbeda dalam proses penyusunan dokumen KWSP. Kemudian yang ketiga loyal, saya akan mengembangkan ATP dan belajar dengan tetap berpedoman pada CP dari pusat yang sudah tertuang dalam program. Kemudian adaptif, saya akan selalu berinovasi dan mengembangkan ATP dan belajar dengan kreatif dalam belajar. Yang terakhir kompeten, saya akan menyelesaikan dokumen KWSP sesuai target dan akan selalu mendampingi peserta didik di dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, pemaparan pada kegiatan hari ini. Ada mungkin yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ibu Bapak Kris. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putra dari SMA Negeri 1 Banyumas. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang sangat baik pada Pak Eko telah memaparkan laporan sebenarnya dengan baik terkait dengan LHK yang disampaikan. Yang kedua, pertanyaan saya adalah pada umumnya di lapangan di satuan pendidikan, Bapak Ibu guru tidak benar-benar menyusun dokumen KWSP dan cenderung menggunakan dokumen KWSP yang sudah jadi. Bagaimana tanggapan Pak Eko? Terus yang kedua, dalam menyusun dokumen KWSP di kurikulum Merdeka, sebenarnya tahapan esensialnya itu apa saja? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya memang kadang-kala di lapangan saat ini kita sebagai guru itu kita mengetahui bahwa dalam penyusunan dokumen KWSP itu sudah banyak yang beredar sudah jadi. Kadang-kala karena tugas dari Bapak Ibu yang terlalu berat dan keterbatasan waktu, kalau ini tugas administratif yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran yang memberatkan Bapak Ibu. Oleh karena Bapak Ibu mungkin mengambil jalan pintas untuk ATM seperti itu. Tapi sebenarnya itu kurang optimal Bapak Ibu, karena dalam penyusunan modul ajar atau ATP itu harus menyesuaikan dengan analisis konteks di sekolahnya. Ya, ada karakter peserta didik, kemudian lingkungan, sosial masyarakat yang juga harus diperhitungkan. Kemudian di penerapan nilai ASN yang berakhlak juga ada kompeten di sana. Jadi kalau kita hanya mengambil saja tanpa ATM itu kita tidak menerapkan nilai-nilai core value sebagai ASN. Ya, kolaboratif, kompeten, dan sebagainya seperti itu. Kemudian terkait cinta esensial. Jadi cinta esensial ada 2 sebenarnya. Analisis konteks, ya, kemudian ada analisis konten. Analisis konteks meliputi tadi visi misi sekolah, kemudian kondisi lingkungan sekolah, kemudian kondisi lingkungan masyarakatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Kemudian analisis konten meliputi dari kontennya, dari mata pelajarannya apa. Ya, jadi kita prepare dulu CP-nya, kemudian setelah di prepare kita susun ATP-nya, baru menyusun modul ajarnya seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan? Kalau tidak ada, saya tutup Bapak Ibu. Ya. Nah, terima kasih untuk dengan padu nih Bapak Ibu. Siang-siang kita masnya, jangan lupa beli alpukat. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.